Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dugaan korupsi proyek fiktif, penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang geledah kantor PT ASN. Zaman lagi susah dan daya beli masyarakat berkurang, Pemprov Banten justru potong anggaran BPJS warga miskin. Petugas Damkar Lebak bantu pedagang ambil balon yang tersangkut di pohon. Selain handal memadamkan kobaran api, petugas damkar juga dikenal mampu membantu kesulitan yang dialami oleh warga. Di Kabupaten Lebak, petugas damkar bahkan diminta bantuan oleh pedagang balon yang barang dagangannya terbang dan tersangkut di pepohonan. Kejadian bermula saat pedagang balon tanpa sengaja melepas tali yang mengikat belasan balon. Belasan balon yang berisi gas helium pun terbang dan tersangkut di pohon dengan ketinggian sekitar 10 meter. Setelah mendapat laporan, satu tim damkar dari Kabupaten Lebak akhirnya datang ke lokasi. Petugas sempat kesulitan karena tingginya lokasi balon yang tersangkut. Petugas bahkan harus menggunakan tangga saat mengambil balon. Setelah 30 menit, petugas akhirnya berhasil mengambil balon dan langsung diserahkan kepada penjual balon. Pedagang balon pun sangat bersyukur barang dagangannya bisa kembali dan bisa kembali berjualan. Rasanya Pak dapat kembali? Senang. Tadi kenapa sih awalnya sampai terbang Pak? Tadi mikirin ini. Nggak kepegang atau gimana Pak? Tadi sempat terbang itu kenapa sih Pak? Ya, copot aja dari sini lepas ya. Copot. Dari jam berapa Pak itu lepas? Dari jam 10. Pak, jika tidak dapat ini kerugiannya kira-kira berapa? 200.000. Nah, dengan Anda kembali lagi senang Pak ya? Ya, senang. Dapat berjualan lagi? Kan tadi mau ke masjid juga nggak keburu. Nggak keburu. Mikirin ini? Iya. Kenapa? Kondisi batang yang basah dan dipenuhi benalu juga sempat menjadi kendala saat petugas naik ke atas pohon. Ya, kami tadi sebelum Jumatan menerima laporan dari pedagang balon ya, dari sekitar alun-alun menginformasikan bahwa balonnya terbang, sehingga meminta bantuan ke Damkar Lebak untuk mengambilnya. Proses evakuasinya tadi sempat kesulitan sih Pak? Kesulitannya pohonnya memang tinggi, terus ditumbuhi banyak benalu-benalu di sana, sehingga memang menyulitkan kita untuk memanjat. Berapa jam Pak tadi evakuasi? Sekitar setengah jam ya kita di atas tadi. Proses pengambilan balon ini pun menjadi tontonan warga dan merasa ikut senang karena balon milik pedagang akhirnya bisa diambil. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Aksi putar balik dan melawan arah dilakukan sejumlah pengendara motor demi menghindari razia tertib berlalu lintas yang digelar Polres Serang dan Samsat. Aksi pengendara motor ini pun dianggap membahayakan pengendara lain karena kondisi lalu lintas yang sedang ramai. Beberapa pengendara yang berputar balik, beberapa di antaranya tidak mengenakan helm sehingga takut terkena sanksi tilang saat terkena razia. Razia dilakukan di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di depan kantor Samsat Cikande, Desa Pelawat, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Razia difokuskan ke sejumlah kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan. Kepada pemilik kendaraan yang diketahui belum membayar pajak kendaraan, diminta untuk membayar pajak kendaraan. Selain itu, petugas juga memberi hadiah kepada pengendara yang tidak menyalahi aturan lalu lintas dan sudah membayar pajak kendaraan. Dikasih apa Pak sama petugas? Bingkisan. Iya. Tadi diperiksa apa aja Pak? STNK, Terus? pajak, sama SIM.
Sini. Lengkap semua Pak? Insya Allah lengkap. Tadi karena lengkap dikasih bingkisan Pak? Iya. Dengan ada penertiban itu gimana Pak? Oh, itu lebih baik Pak. Lebih baik ya? Iya. Biar tertib lalu lintas Pak ya? Lebih lintas ya. Siap Pak. Kalau kita semua perlengkapannya memenuhi syarat, Insya Allah Oke. aman. Aman Pak ya? Ya. Petugas Samsat mengimbau kepada pemilik kendaraan untuk memanfaatkan program penghapusan tunggakan pajak kendaraan yang saat ini masih diberlakukan di Provinsi Banten. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan penertiban pajak kendaraan seperti biasanya. Kita lakukan setiap 1 bulan, kita lakukan 2 kali. Nah hari ini kebetulan tanggal 19 September 2025 kita tadi sudah melakukan kegiatan razia atau penertiban pajak kendaraan yang biasa. Jumlah yang terjaring pada hari ini roda 2 itu tadi berapa? Roda 2 38 ya. Motor roda 2 38, roda 4 10. Selain untuk membantu pemilik kendaraan, program pemutihan pajak kendaraan dilakukan untuk mendongkrak pemasukan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Meski kabut tipis pagi hari masih menyelimuti kawasan pasar tradisional Kupa yang berada di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun aktivitas pedagang di pasar ini sudah ramai. Sejak subuh, pengrajin gula aren dari sejumlah sentra pembuatan gula aren sudah berdatangan membawa hasil olahan mereka. Ada yang menumpang sepeda motor, ada pula yang mebanggul di atas bahu. Pemandangan khas pasar tradisional yang khusus menjual gula aren ini telah puluhan tahun menjadi denyut ekonomi masyarakat di pedalaman Lebak. Pasar ini hanya buka 1 minggu sekali, yakni setiap hari Sabtu. Salah satu pengrajin gula aren yang rutin berjualan di pasar ini yakni Muryani. Setiap 1 minggu sekali dirinya membawa aren hasil olahan keluarganya ke pasar dan dijual Rp40.000 sampai Rp45.000 per kojor atau 5 ikat gula aren. Pasar Kupa dikenal luas sebagai pusat perdagangan gula aren terbesar di Kabupaten Lebak. Aktivitas perdagangan ini sudah berlangsung turun-temurun, bahkan sejak kecil, Maryadi mengaku sering diajak orang tua untuk berjualan di pasar ini. Hari Curuging so. Ini Bapak hasil nyadap sendiri atau gimana sih Pak? Sendiri. Oh nyadap sendiri. Jadi kalau jualan ke sini ini setiap hari sekali atau seminggu sekali nih? Seminggu sekali Pak. Oh, ini dapat seminggu. Oh dapat seminggu ini? Iya baru ini ya. Ada harganya berapa sih Pak biasanya jualnya? Terkadang lakunya, kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah. Sekarang mendingan Pak. Oh mendingan. Iya, masih laku 45, 40 san murahnya gitu. Ini pasar gula di sini nih semua? Iya semuanya di sini pasar gula. Kumpulnya? Paling besar pasar gula di sini. Kumpulnya di sini? Iya. Pak yang beli biasanya dari mana-mana aja Pak? Dari mana aja ada. Oh pasar di sini? Sini, udah lama Pak. Dari tahun berapa ini Pak adanya pasar gula? Tahu, saya udah pasar gula di sini. Oh jadi rata-rata kalau... Dari saya kecil itu udah pasar gula di sini. Oh, di sini ya? Iya. Di sudut lain terlihat pula sejumlah pembeli gula aren dari berbagai daerah. Dengan jeli memilih setiap gula aren yang dibawa pengrajin. Setelah mendapatkan gula aren yang mereka inginkan, tawar-menawar harga pun langsung dilakukan. Tidak hanya dari Lebak, pembeli gula aren juga berasal dari berbagai daerah. Aib salah satunya yang merupakan seorang pengepul gula aren asal Bogor, Jawa Barat. Aib mengaku sudah sejak tahun 2016 rutin mendatangi pasar Kupa untuk membeli gula aren di sini karena kualitasnya bagus dan harganya yang murah. Dari Bogor Pak. Nyampe sini? Nyampe sini sampai jam 5:30 lah. 6. Nyampe di sini di pasar Kupa. Nah Pak, ini Bapak lagi ngapain nih di sini? Di sini maksud saya mau beli gula. Buat apa nih Pak gulanya? Buat dijual lagi. Soalnya di gula di sini Pak lebih berkualitas, lebih bagus, bahkan tidak ada campuran apapun di sini murni. Dari tahun berapa Bapak untuk beli-beli di sini? Dari tahun 2011
sekitar 2016-an. Di Pasar Kupah, berbagai jenis gula aren dijual dengan harga bervariasi tergantung kualitas gula. Sebagian besar pedagang merupakan pengrajin gula aren rumahan. Selain menjadi tempat perputaran ekonomi, Pasar Kupah juga sebagai simbol kearifan lokal yang masih bertahan hingga saat ini. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.